prokes itu harus terus diutamakan. Jangan sampai justru sudah yang bagus, kemudian begitu karena euforia mudik, orang nggak perhatian itu. Nah, Abang lihat nih jumlah pemudik yang diprediksi 85,5 juta ya dari Kementerian Perhubungan. Pegawai negeri misalnya itu tidak boleh cuti sebelum dan sudah dalam waktu. Sekarang dibolehkan. Ini pemudik jumlahnya jutaan Bang ini Bang. Ya betul. Ya ini petugasnya apakah sudah proper untuk berjaga 24 jam atau shiftnya sudah diatur begitu? Ini adalah jumlah yang sangat besar dan diperkirakan akan terjadi kemacetan parah. Mudik, tradisi masyarakat Indonesia. 2 tahun tertunda karena COVID-19, kini sudah dibuka kembali oleh pemerintah. Namun, mudik selalu menjadi tradisi yang mengkhawatirkan. Apakah mudik 2022 menjadi mudik asik atau malah menjadi panik? Inilah editorial Kilat TV selengkapnya. Kembali lagi di editorial Kilat TV. Siang ini kita akan diskusi mengenai persiapan mudik 2022 bersama pemimpin redaksi Kilat.com Bang Imam Ansori Soleh. Banyak hal ya yang kita akan coba bahas, terutama soal kemungkinan adanya lonjakan jumlah pemudik yang tahun ini akan bertambah bisa 500% sampai 1000%. Karena memang 2 tahun belakangan kita mengalami gangguan, yaitu terutama pandemi. Tahun ini sepertinya mulai normal dan rasa-rasanya virus juga mulai membaik ya, peredarannya tidak terlalu yang sangat signifikan begitu. Selamat siang Bang, ini bisa kita diskusikan soal perencanaan dan pengawasan, kemudian juga pengamanan ya jalannya mudik begitu. Nah, Abang lihat nih jumlah pemudik yang diprediksi 85,5 juta ya dari Kementerian Perhubungan. Apakah ini tidak mengundang euforia yang nantinya mengancam adanya tingkat kecelakaan, kemudian sengkarut ya, terutama pengamanan di jalan begitu. Kalau Abang lihat seperti apa nih? Ya, kalau gini kita ibaratkan kayak ini ya. Ini ada penyumbatan, dilepas sumbatnya, ini langsung udah lepas. Ya? Itu jadi ada kemungkinan meludak, tapi juga karena meludaknya itu dalam waktu yang singkat itu ya banyak risiko-risiko ya, konsekuensi misalnya tadi karena euforia orang semua jalan dalam waktu yang hampir bersamaan. Nah ini diperkirakan ya jalan-jalan baik yang tol yang sudah disiapkan dengan baik, apalagi jalan biasa ini akan mengalami ini ya kemacetan ya, tumpahan penumpang kendaraan. Sekarang udah terasa di bandara udah mulai ramai ini, kemungkinan akan ramai lagi. Jadi ya dari sisi memang itu yang kita khawatirkan kalau tidak ada persiapan yang baik ya. Tapi untung kita melihat pemerintah sudah cukup ini ya, dengan kebijakan misalnya one way, kemudian juga ada ganjil genap di tol, segala itu untuk menghindari itu lepasnya penyumbatan yang tidak teratur. Jadi mudah-mudahan ini bisa juga dipatuhi oleh masyarakat. Ya, saya kira ini yang catatan yang penting ya. Ini kan mungkin pemerintah juga mengumumkan ya, cuti Lebaran itu mulai tanggal 29 ya. Iya, betul. Tapi kemungkinan adanya prediksi puncak mudik ya Bang ya, arus mudik itu antara 27 sampai 28 ya, ini 2 hari ini ya. Nah, Abang lihat nih apakah tanggal-tanggal krusial ini memang terjadi penumpukan ataupun sepertinya akan terjadi penyumbatan lalu lintas ya di sejumlah terutama juga tol ya. Apakah nanti ada sudah ada ya pengamanan ataupun antisipasinya begitu? Kayaknya sudah dilihat ya, jadi kepolisian, perhubungan dan yang lainnya sudah melakukan istilahnya survei dan juga kebijakan misalnya tidak hanya jalan tol dan sekitarnya yang di Pantura Selatan juga sudah disiapkan dengan baik. Ya mudah-mudahan masyarakat juga ini, tapi kan kita nggak bisa misalnya orang disarankan untuk mudik sebelum tanggal 29. Ya kalau orang kemudian yang mudik tanggal 7, 28, 27 itu banyak ya sama juga kan, tetap juga meledak. Jadi ini memang agak susah jadi karena nggak ada aturan. Kemudian juga pemerintah
nggak seperti dulu. Dulu walaupun sebelum pandemi itu kan apa istilahnya pegawai negeri misalnya itu tidak boleh cuti sebelum dan sudah dalam waktu ini. Sekarang dibolehkan. Wah ini pasti dibebasin ya sekarang menambah. Jadi saya kira pemerintah ini ya di samping tujuan-tujuan kultural beri kesempatan masyarakat, tapi juga ada tujuan ekonomi. Jadi bagaimana agar di pedesaan juga hidup ya perekonomiannya, karena dana yang dibawa dari pemudik itu cukup besar ya. Dulu saya pernah baca zaman dulu aja udah sekian ratus miliar, sekarang mungkin triliun yang itu ya. Nah ini juga yang jadi perhatian justru manajemen waktunya ya Bang tadi ya. Betul. Ini kalau numpuk di 3 hari masa cuti ya. Ini cuti mulai tanggal 29, kemungkinan lebaran kan tanggal 2 atau 3 ya. Ini kan ada 2 hari atau 3 hari krusial orang mudik ya. Mungkin ada yang memulai mudik dari tanggal 27, 28, 29 begitu. Nah ini apakah harusnya pemerintah itu mengatur ya Bang ya harusnya? Apa seperti apa mungkin? Mengatur shift-shiftan begitu? Ya susah juga ya mengatur sekian banyaknya di Jakarta maupun kota-kota besar ya. Tapi dengan kebijakan ganjil genap cukup mengurangi ya, karena orang yang mobilnya genap misalnya itu kan nggak bisa tanggal ganjilnya nggak bisa ini. Jadi itu bagian dari pengaturan yang cukup bagus juga. Jadi kalau dulu kan pernah ada yang sampai meninggal di tengah tol dan sebagainya dulu tahun berapa itu? 2016 ya. 2016, Brexit ya Bang ya. Iya di Brebes ya itu ya. Betul. Ya saya kira ini kebijakan itu yang kita harus apresiasi, dan yang penting masyarakat juga ini patuh ya, artinya walaupun tidak patuh misalnya harus semuanya tanggal sekian, tapi juga ada juga yang bisa dilakukan setelah 29, 30, 31, bahkan dulu juga banyak kita lihat yang segitu pas habis sholat Id baru pulang. Jadi ini yang ini ya gimana ngaturnya ya, soal kesadaran masyarakat dan mengatur masing-masing. Jadi jangan membayangkan bahwa ini pasti banyak orang ya, udahlah kita pilih juga alternatif jalan yang ke selatan, yang kemana, sambil ini jangan buru-buru sambil rekreasi. Sekarang udah bagus di selatan sekarang. Semua dibangun, dan juga kereta api ini juga sudah bagus sekarang, sudah penambahan double track, kemudian juga penjualan tiket yang sudah sejak awal sekarang online ya sistemnya. Ya ini yang jadi tataran kemarin mungkin Bang untuk kedepannya mudik yang memang harusnya terencana ya secara waktu. Karena edaran Kementerian Perhubungan tuh kalau bisa lebih awal begitu. Ya kalaupun memang kantor atau pegawai kantor yang memang menerapkan WFH, kalau bisa berangkatnya mungkin minggu-minggu ini ya. Karena memang kalau untuk mepet-mepet di Lebaran minggu akhir ya, menjelang Lebaran tuh sepertinya saya pikir kalau nanti ada penumpukan yang sangat luar biasa ya, terutama dari pegawai pemerintahan ataupun BUMN ya. Ini masa libur cutinya ini hampir bareng, dan ini tidak ada pengaturan apakah ada pelarangan bahwa untuk PNS mudiknya kalau bisa setelah Lebaran ini nggak ada. Artinya numpuk semua, dibebaskan begitu. Ini yang resikonya justru nanti pengamanan ya Bang ya, pengamanan di sepanjang jalan nih. Ya terutama ini pamflet-pamflet untuk yang ngantuk istirahat ini jangan sampai juga lengah, kemudian angka kecelakaan tinggi begitu ya. Nah kalau Abang lihat sini untuk kesimpulan ya Bang ya, apakah kalau Abang lihat sendiri kesiapan pemerintah sudah 100% menghadapi mudik yang kemungkinan akan padat sekali gitu? Ya kalau persentase mungkin ya relatif, tapi saya kira cukup ini ya mendekati 100% lah, karena semua ini ya, semua istilahnya pihak-pihak yang berkompeten dengan urusan ini sudah kerja keras saya kira ya. Jadi itu kemudian juga mulai dari pengaturan angkutannya, kemudian jalan rayanya sudah benahi, kemudian tadi saya teringat yang soal WFH itu menguntungkan juga. Dulu kan belum ada tradisi WFH. Sekarang artinya pulang awal-awal nggak ada masalah, kerjanya juga dari rumah ya. Betul. Gitu ya. Ya makanya harus ada edaran khusus ya namanya ini yang pulang lebih awal itu kalau bisa pegawai-pegawai yang saat ini masih WFH, kemudian nanti yang di minggu akhir itu yang masih kantor ya hari ini, terutama di kantor pemerintahan ya. Nah, ini edarannya perlu dipertegas oleh pemerintah gitu. Oh ya Bang, ini yang soal pandemi ya Bang. Kita kalau membahas soal euforia mudik ini kan 2 tahun ini pandemi, apakah sudah selesai atau mungkin masih menghantui? Mungkin bisa dijelaskan begitu kondisinya Bang? Ya walaupun
angka ini ya yang terkena yang terpapar pandemi itu makin turun, makin sudah istilahnya linear ya. Nggak begitu ada pelonjakan, bahkan di beberapa rumah sakit atau tempat isolasi sudah banyak yang kosong. Tapi kita tetap harus hati-hati ya, jangan sampai justru sudah yang bagus kemudian begitu karena euforia mudik orang nggak perhatian itu. Karena itu saya kira pihak pemerintah dalam arti yang menangani soal kesehatan, prokes itu harus tetap diutamakan di mana misalnya baik di kendaraan umum maupun juga ini kendaraan pribadi yang di tol ya. Ada pengetatan dalam arti ya saya setuju tetap ada pos-pos untuk pemantauan itu ya, kalau terutama juga ini yang kendaraan umum ini, sekarang kan syaratnya harus ini minimal 2 kali vaksin ya. Syukur yang 3 kali vaksin itu kan sudah ada aturannya. Kalau yang 3 kali vaksin sudah bebas, nggak dicek lagi, nggak ada antigen atau ini. Tapi kalau yang 2 harus ini dan sebagainya ini harus dilaksanakan dengan konsisten ya, jangan sampai ini kemudian dengan mudah dilanggar, dibiarkan nanti kita khawatir yang udah bagus sekali pandeminya udah menuju endemi naik lagi ya. Ini kayak di Cina dan di mana negara-negara lain yang Cina sekarang lockdown lagi itu yang penting. Oke, ini yang jadi pertanyaan seriusnya justru apakah pos-pos filter masuk ataupun filter keluar itu sudah siap menerima rechecking itu Bang, karena kan ini pemudik jumlahnya jutaan Bang ini Bang ya. Betul. Ini petugasnya apakah sudah proper untuk berjaga 24 jam atau shiftnya sudah diatur begitu? Karena saya yakin sih banyak masyarakat yang pasti teledor ya. Betul. Kalau lihat dari kondisi yang sangat padat begitu. Nah, mungkin sebagai ini masukannya Bang, apakah ini pengetatan pengawasan ini perlu ditambah personilnya atau mungkin seperti apa? Ya begitu ya. Jadi tidak hanya mengandalkan yang sudah reguler sebagian dari pegawai. Saya kira perlu ada kayak karena kan Kemenkes perlu dilibatkan juga dalam. Pasti itu memang justru leadernya harus dari Kemenkes karena punya kewenangan penuh di situ. Jadi ini saya kira perlu betul-betul kerja keras, terutama Kemenkes untuk bagaimana mengerahkan seluruhnya dan kalau perlu merekrut orang-orang yang bisa membantu untuk ini ya, karena mengingat tadi jumlahnya jutaan dan arahnya kemana-mana, keluar Jawa ke Sumatera, ke Kalimantan. Ini kalau pengawasannya biasa aja kan jebol, jadi betul-betul harus ini betul. Oke Bang, terima kasih untuk diskusinya soal mudik ini. Nanti kita coba pantau apakah kondisi ini terpantau padat tanggal 29 ya, karena puncaknya itu diramal atau diperkirakan 28, 29 dan 30 berbarengan dengan cuti bersama dari tanggal 29. Oke, sebagai kesimpulan bahwa mudik ini menjadi mudik istilahnya mudik pembuka dari 2 tahun masa kelam ya, dari para pemudik yang susah banget untuk menemui sanak famili di musim-musim lebaran begitu. Kita tunggu apakah pengamanannya berjalan sesuai dengan rencana dan tertib sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, terima kasih. Kita akan diskusi lagi bersama Pak Imam. Terima kasih.